Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifa Putri Herani dari kelas 11 Otomasi 3. Pada video kali ini saya ingin membagikan resume PBM pada hari Kamis. Nah, jadi yang pertama itu ada variabel speed drive atau variabel frekuensi drive. Dalam bidang otomasi industri, variabel frekuensi drive atau VFD merupakan komponen penting yang meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem motor listrik. Variabel frekuensi drive adalah perangkat elektronik yang mengontrol kecepatan dan torsi motor listrik. Pada dasarnya, VFD menyesuaikan kecepatan motor listrik AC dengan mengubah frekuensi pasokan listrik. Penyesuaian dinamis ini memungkinkan kontrol motor yang presisi, memungkinkan akselerasi dan deselerasi yang lancar, yang dapat meningkatkan kinerja dan umur motor secara signifikan. VFD beroperasi dengan mengubah daya AC yang masuk menjadi daya DC, lalu kembali menjadi output AC yang terkontrol menggunakan inverter. Proses konversi ini melibatkan beberapa komponen utama, termasuk penyearah, kapasitor, dan IGBT, atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Bukan LGBT ya teman-teman. Lalu ada ATV312 atau Altivar 312. Nah, Altivar 312 ini adalah variable speed drive FSD atau inverter dari Schneider Electric yang dirancang untuk mengontrol kecepatan motor induksi asinkron 3 fasa. Alat ini mengoptimalkan kinerja motor, efisiensi energi, dan perlindungan pada aplikasi mesin industri seperti konveyor, pompa, kipas, dan mesin pengemas. Nah, kegunaan utama ATV312 ini yang pertama itu pengaturan kecepatan motor. Lalu yang kedua kontrol torsi, yang ketiga efisiensi energi, yang keempat pengoperasian mesin industri, dan yang terakhir itu kontrol lokal atau remote. Nah, lalu ada setting wire ATV. Yang pertama itu ada setting fabrik. Nah, kita klik ready, lalu ke config, lalu cari yang FCR dan pilih yang RAC. Lalu yang kedua itu ada setting kecepatan. Klik ready, lalu config, lalu kita pilih LSR dan kita masukkan nilai frekuensinya. Lalu yang terakhir itu ada setting to wire. Klik ready, lalu config, lalu pilih yang full, lalu IO, lalu TCC dan 2C. Lalu ada ACC atau acceleration. Nah, ACC ini adalah waktu yang dibutuhkan dari diam sampai ke kecepatan penuh. Nah, sedangkan DCC atau deceleration ini adalah waktu yang dibutuhkan dari kecepatan penuh sampai ke diam. Nah, jadi DCC ini adalah kebalikan dari ACC. Nah, misalnya waktu dari kecepatan penuh sampai ke diam itu contohnya misalnya itu dari 50 lalu ke 0. Atau kalau yang contoh dari ACC ini adalah dari 0 ke 30 atau 0 ke 10 atau 0 ke 50. Nah, di sini ada beberapa kode yang bisa kita coba untuk setting ATV 312-nya. Ada kode BFR, TCC, UVT, ACC, DSC, LSP, HSP, TH, SDC, baru SPR, RRS, PS2, PS4, PR1, CE2 dan lain-lain. Teman-teman bisa coba di sini. Untuk kode-kodenya teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, lalu ada pengoperasian lokal ATV. Nah, yang pertama itu pilih dan tekan tombol mode sampai muncul LOC. Nah, jadi nanti di dalam sini tuh ada di sini namanya tuh mode escape, run dan stop teman-teman. Nanti kita tekan tombol modenya sampai muncul LOC, sampai yang di sini tuh ada kayak tulisan gitu. Lalu apabila LED point akan bergerak atas bawah, ini artinya nanti di sini tuh ada LED pointnya teman-teman. Kalau dia bergerak dari atas ke bawah, kayak bergerak itu atas bawah, nah maka ATV-nya ini masih berguna. Lalu tekan tombol run, maka motor akan bekerja. Nah, yang keempat, putar tombol putih, maka putaran motor akan berubah sesuai dengan parameter settingnya. Nah, tombol putihnya itu yang ini teman-teman. Nih. Lalu 5, tekan tombol stop, maka motor akan bekerja. Nah, ini ada catatan setting parameter di posisi remote sebagai berikut. Pertama itu LSP. Itu adalah 0 frekuensi, yang HSP-nya 50 frekuensi, yang ACC-nya ini 3 detik,
yang DCC-nya itu 1 detik. Jika muncul tanda error OPP2, artinya drive tak sanggup bekerja atau overcurrent dan motor berhenti bekerja. Akselerasi kecepatan berhenti ke full ya. Kita escape dulu, confine, tekan, cari akselerasi. Nah ini ACC, enter. Ini kan 1 detik. Jadi kalau kita mau lihat bisa dilamain 3 detik namanya. Enter. Ya, sudah selesai. Nah, jadi yang tadi itu adalah cara kita menyeting ACC pada Altivar 312 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tuh ada rangkaian kontrol I/O conveyor maju mundur dari PLC. Nah, ini tuh untuk rangkaian khusus PLC-nya teman-teman. Jadi di sini ada PB stop, EMS, FWD ini adalah forward dan RFS ini adalah reverse. Nah, lalu juga teman-teman perhatikan yang di sini. Itu tuh dia akan menyambung ke ATV 312. Jadi semuanya itu berkesinambungan teman-teman. Nah, ini L1-nya itu ke 06. Yang 05-nya ke L11 dan yang 24 DC ini COM-nya. Kita lihat yang wiring diagram dari Altivar-nya teman-teman. Nah, jadi yang ini itu adalah wiring diagram dari Altivar-nya. Seperti yang kita lihat yang kok 4 ya. Ya deh, betul. Yang L11 ini ke 06, L12 ke 05, yang 24 volt ini ke COM. Lalu di sini tuh ada resistor 10.000 itu disambungkan ke COM, yang untuk sebelah sini ke COM, yang tengahnya itu ke A11 dan yang di sini ke 9 volt. Nih. Lalu ada motor 3 fasa. Di sini kita juga menggunakan motor 3 fasa, teman-teman. Yang U-nya ke U atau T1, yang P-nya ke V atau T2, yang W-nya ke W atau T3. Dan untuk PE-nya ini kita letakkan di sini. Nih. Sudah. Lalu di sini ada untuk programnya, teman-teman. Di sini kita masih menggunakan checksum program dan seperti inilah bentuk programnya. Teman-teman bisa tiru program ini jika teman-teman ingin praktek nantinya. Oke. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.